Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan. Bayangkan hari ini kita hidup berbeda dengan anak-anak kita hari ini. Di zaman kita kecil dulu, kegiatan kita adalah bermain di luar ruangan. Kita main kelereng, kita main lari-larian, kita main benteng, main yeye, main dakocan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini anak-anak kita sudah jarang yang bermain di luar. Anak-anak kita lebih memilih untuk bermain di dalam ruangan, menggunakan smartphone, main game, dan juga permainan-permainan yang ada di dalam smartphone mereka. Kemudian pertanyaan muncul, apakah pola pembelajaran yang harus kita terapkan kepada anak kita juga harus berubah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hari ini kita akan bahas itu bersama. Selamat datang di podcast Satu Meja Dikbud-Mubah. Hari ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber dari masing-masing jenjang. Jenjang PAUD, ada Bunda Elsa Duyanti SPDGR. Halo Bun, apa kabar? Halo teman-teman semua, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian dari jenjang SD ada Ibu Triwidiaswari SPDGR MPD. Halo semuanya, dari sahabat SDN, SD. SDN Saya Talanglayan SDN ya. Talanglayan. Betul. Dan satu lagi ada Ibu Anggraini SPDGR dari SMP Negeri 5 Sekayu. Halo semuanya, salam kenal. Ya, wow, luar biasa. Ketiga narasumber kita ini, sahabat pendidikan, adalah fasilitator digitalisasi pembelajaran. Di mana tentu saja namanya aja digitalisasi pembelajaran. Tentu saja pembelajaran digital itu sudah pasti tentu diterapkan di sekolah masing-masing ya. Oke, tapi tadi kita bahas tentang teknologi, kemudian AI ya Bun ya. Bener nggak sih Bun? Saya nanya sama ke Bu Aini dulu ya. Kalau di jenjang SMP itu Bu Aini bener nggak sih anak-anak semenjak udah tahu AI, semenjak kenal AI itu udah jadi males mikir, bener nggak? Karena AI sekarang sepersekian detik kalau kita tanya langsung keluar jawabannya, bener nggak Bun? Kayak gitu Bun? Oke, terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin Ya. kita pahami dulu apa itu AI. Jadi AI itu adalah Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artificial yang merupakan sistem yang dirancang oleh komputer ya, yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang biasanya itu menggunakan kecerdasan manusia. Betul. Contohnya itu kayak memahami bahasa. Seperti itu, membuat gambar, mengambil keputusan, nah seperti itu. Nah sebenarnya AI itu sudah ada sejak lama, tapi dia itu di balik layar. Kayak contohnya nih di HP kita ada Face ID, nah itu menggunakan sistem AI. Kayak apalagi namanya tuh di YouTube ya, ada algoritma YouTube. Nah terus Gmail, di Gmail ada juga di Gmaps, Google Maps itu menggunakan AI. Sudah masuk AI sebetulnya ya Bun ya? Iya betul, tetapi memang yang lagi booming sekarang itu namanya generatif AI atau Gen AI. Nah Gen AI ini yang bisa menghasilkan foto, menghasilkan gambar, video, yang sekarang banyak digunakan seperti ChatGPT, Gemini, kemudian Dola kalau anak-anak sekolah biasanya pakai Dola Bu. Nah untuk penggunaan AI itu sendiri memang dia bisa memberikan berbagai manfaat, seperti itu. Tergantung dengan siapa yang menggunakannya. Iya, betul. Dia seperti mata pisau, Bu. Ya, mata pisau kalau dia bisa digunakan dengan baik, akan bisa menghidangkan makanan yang lezat untuk kita. Tetapi kalau dia digunakan dengan cara yang kurang bijak, dia bisa melukai diri kita ataupun melukai orang lain. Seperti itu. Nah, untuk memang betul kalau penggunaan AI itu bisa menurunkan kecerdasan atau kemampuan berpikir atau disebut dengan de-skilling. Kalau penggunaan AI-nya itu hanya sekedar mencari jawaban, jalan pintas atau shortcut. Tetapi kalau AI-nya ini digunakan sebagai teman berpikir atau partner thinking, nah ini bisa meningkatkan kecerdasan kita juga sebenarnya. Jadi kita sebagai seorang guru diharapkan bisa menuntun anak-anak didik kita untuk bisa menggunakan AI ini bukan cuma sekedar mencari jalan pintas, tetapi juga mengajarkan mereka untuk memanfaatkan AI dengan bijak seperti itu Bu. Oke, tapi kalau di SMP 5 sendiri Bun, atau di sekolah-sekolah SMP lain yang Bu Anggraini tahu, apakah sebetulnya AI itu kan harapan kita nih, kita harus bisa menuntun anak-anak supaya AI-nya nggak asal nyari jawaban aja gitu. Tapi sebetulnya yang terjadi di lapangan, faktanya bagaimana Bun? Apakah memang anak-anak
dengan gampangnya gitu, nggak mau mikir, malas mikir terus langsung nyari jawaban, kasih perintah, jelek langsung dapet jawabannya gitu, tanpa tahu prosesnya, atau lebih banyak yang menggunakan AI ini dengan berproses tadi, dengan ini adalah alat untuk membantu, bukan untuk menemukan jawaban pastinya gitu. Iya, Seperti betul. apa, Bu? Kalau di SMP kami sendiri karena sekolahnya itu tidak mewajibkan bawa HP, jadi untuk proses pembelajaran di sekolah masih menggunakan buku bahan ajar. Jadi mereka kalau ada latihan, soal dan sebagainya masih mencari jawaban secara manual seperti itu, Bu. Kecuali kalau memang tugasnya di rumah. Seperti itu. Tapi kalau guru tuh tahu nggak sih kalau jawaban anak-anak ini, ini AI banget nih, ini bahasanya bahasa AI, ini bahasa robot nih. Biasanya guru-guru tahu nggak? Tahu, karena dia lengkap kan, terstruktur. Sedangkan kita kan tahu kadar anak kita itu seperti apa. Jadi ketahuan ya nih ya anak-anak ya. Ini gurunya tahu nih kalau anak-anak nyari jawabannya di AI itu bahasanya pasti beda. Kata patahan-patahannya itu yang bikin taste-nya atau feel-nya begitu kita membaca jawaban-jawaban itu pasti beda. Apalagi kalau misalnya sehari-hari di sekolah jawabannya seperti apa, kemudian kalau dikasih tugas jawabannya beda lagi gitu kan, pasti ketahuannya. Nah kalau di jenjang PAUD sendiri nih Bunda Elsa, ya kan, Bunda Elsa di sekolah kita juga nih, sahabat pendidikan kita tahu bahwa sudah ada IFP atau Interactive Flat Panel atau bahasa Indonesia itu PID, Papan Interaktif Digital. Nah ini pasti anak-anak seneng nih menggunakan IFP atau belajar menggunakan IFP. Tapi kalau di jenjang PAUD sendiri, Bunda Elsa di sekolahnya, apakah anak-anak lebih suka bermain di luar atau lebih suka belajar sambil bermain menggunakan IFP, Bun? Gimana? Kalau di TKIT lebih tepatnya itu anak-anak pada saat belajar PID senang juga, semangat, antusias, karena kan bisa main bareng, ini tuh ada game-game apa, seperti itu, sesuai umurnya ya kan. Nah, tapi kita di sekolah juga membatasi, Kak. Membatasi misalnya 10 sampai 25 menit lah maksimal seperti itu. Dan tidak memungkiri juga anak-anak itu tetap senang main di luar. Karena kan salah satu perkembangannya itu tentang fisik motorik ya kan, kasar, fisik motorik harusnya. Jadi tetap senang main di luar, tetap gembira, happy. Pada saat belajar PID juga senang, antusias. Jadi balance aja dari belajar PID sama belajar permainan di luar. Sama ya. Tapi momen apa nih yang bikin Bunda Elsa sebagai guru jenjang PAUD merasa bahwa cara belajar anak sekarang tuh emang udah harus berubah, bahwa memang teknologi memang tetap harus dihadirkan, walaupun di rumah nih orang tuanya pasti bilang, nak jangan main HP terus, stop main HP aja gitu. Tapi pada pelaksanaannya pemerintah kita juga menghadirkan pembelajaran melalui teknologi, di mana memang anak-anak juga harus familiar dengan teknologi, Bun. Ada salah satu kutipan yang saya yakin teman-teman guru itu tahu dari kutipan Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anakmu di zamannya. Karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Jadi tadi kan selain dari berpikir kritis, itu juga anak-anak harus mencari informasi dari berbagai sumber. Kalau dulu kan sumbernya mungkin dari guru dan orang tua. Kalau sekarang kan harus mencari informasi dari berbagai sumber, dari HP tadi tentunya, dari PID tadi. Tapi mereka itu belum bisa membedakan mana yang benar atau mana yang salah nih, seperti itu. Kalau zaman dulu nih kan, kalau nggak berubah kan zaman dulu tuh misalnya guru itu memberi, guru harus tahu semua solusi. Kalau sekarang guru, peserta didik, dan juga teknologi juga bisa bekerja sama bersama-sama mengeksplorasi. Seperti itu, Kak. Jadi harus kolaborasi ya? Harus kolaborasi. Bukan berarti cara yang lama salah ya. Jadi kalau dulu kan tantangannya anak kurang informasi, kurang sumber informasi. Kalau sekarang tantangannya anak lebih bisa mengakses informasi lebih banyak, tapi belum bisa membedakan. Dia belum ada filter soalnya ya. Ini yang khusus misalnya video-video dari YouTube kan ini yang sesuai umurnya nih enggak? Dari 6 tahun ada mungkin yang bisa. Kan orang tua kan kalau di sekolah iya, kalau di rumah kan itu kembali ke orang tua masing-masing. Jadi sebagai guru dan saya juga sebagai orang tua harus tetap mendampingi anak-anak pada saat main handphone kayak gitu. Karena di sekolah kan orang tua anak-anak di sekolah ya guru-guru ya. Guru-guru. Oke, tapi kalau menurut Bu Tri nih dari jenjang SD, gimana nih kalau di SD, apakah pemanfaatan PID tadi itu sudah maksimal atau bagaimana? Ya, seharusnya sudah maksimal. Tapi sejauh ini di sekolah saya khususnya, saya selalu menggunakan PID.
Entah itu untuk mengakses sumber belajar, entah itu kita mau menggunakan game interaktif, atau kita mau sekedar membacakan dongeng untuk mereka. Jadi di PID itu kita bisa mengakses ruang murid, di situ banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa diakses oleh guru, dan juga ada game interaktif yang siswa juga bisa langsung ikut main di sana. Ada lab maya juga, jadi kalau sekolah nggak punya lab, itu PID ada. Jadi kita bisa memanfaatkan papan interaktif digital. Namun itu tadi bahwa pemanfaatan teknologi itu kan sebagai alat, ya. Jadi gurulah yang aktor utamanya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan alat lalu melepaskan tanggung jawab sebagai seorang guru. Guru itu manusia penuh empati. Kita memberikan motivasi, kita memberikan semua pikiran, perasaan kita semuanya kepada murid-murid kita, dan itu tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan oleh teknologi ataupun AI. Betul sekali. Tetap ada taste-nya, karena kita kan atau guru-guru juga itu tadi mengajar dengan hati, akal, pikiran yang itu tidak bisa dihadirkan oleh AI. Betul. Taste itu nggak bisa dihadirkan oleh AI, ya, sentuhan atau pengajaran langsung dari guru, motivasi dari guru gitu itu tidak bisa dihilangkan gitu ya. Tapi apa nih bagian tersulitnya nih pada saat ngajar anak-anak melalui IFP atau PID? Anak-anak sulit nggak atau malah happy aja, malah seru gitu atau gimana? Sebenarnya tidak ada tantangan yang berarti ya, karena kebetulan juga PID itu cara operasinya mirip sama Android. Jadi anak-anak juga sudah familiar dengan Android, jadi mereka tinggal sentuh-sentuh aja untuk mengakses papan tulis, kemudian untuk mengakses sumber belajar, untuk menggunakan game interaktif, mereka sudah terbiasa gitu. Karena anak-anak kita itu native digital. Ya, mereka juga. Kita. Zaman dulu kan kita kita di usia anak kita dulu ya kita memang karena kita memang di zamannya belum ada digitalisasi yang terlalu berkembang seperti sekarang gitu ya. Kemudian saya pengen ke Bu Aini lagi nih. Anak-anak kita sekarang kan udah seperti yang Bu Tri tadi sampaikan native digital. Dari kecil udah diperkenalkan dengan teknologi gitu. Let's say mereka nih sama semua nih. Mereka udah melek digital semua nih, sama template. Tapi apa sih yang ngebedain anak-anak yang unggul dengan anak-anak yang biasa-biasa aja gitu? Karena pola pengajarannya sama, di sekolah yang sama, tumbuh dan berkembang di tempat yang sama gitu. Kemudian apa yang membedakan mereka pada akhirnya gitu? Mungkin Bu ini bisa melihat dari cara mereka berinteraksi di kelas, cara mereka menjawab, cara mereka menggunakan digitalisasi itu sendiri gitu. Oke. Sebenarnya untuk perkembangan siswa itu kan macam-macam, Bu. Ada yang cepat, ada yang setengah-setengah, ada yang lambat. Nah, itu semua berproses kayak gitu. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi di sekolah, bagaimana mereka mengerjakan tugas, seperti itu. Nah, untuk yang digitalisasi sendiri, kita bisa ukur dengan kecerdasan digital mereka. Bagaimana mereka memahami informasi, apakah informasi itu sebuah fakta atau mitos, seperti itu, Bu. Itu sendiri. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, bunda-bunda sekalian, bahwa anak-anak kita ini sudah banyak terpengaruh oleh konten-konten di sosial media, kemudian karena mereka sudah terlalu familiar dengan handphone, apa-apa nyari handphone dulu gitu, padahal handphone itu harusnya bisa digunakan untuk mencari sumber data, cari referensi untuk pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Tetapi ketika teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka hasilnya juga akan berbeda tiap anak, seperti itu. Kalau di jenjang SD sendiri, Bu Tri, kira-kira perubahan apa yang paling membuat anak-anak di SD itu berubah semenjak ada IFP atau PID? Iya, kalau di SD sendiri ya, khususnya di sekolah saya itu, setiap pembelajaran itu selalu menunggu hal-hal baru. Gitu. Hari ini kita belajar apa, Mem? Gitu. Hari ini ada game seru nggak, Mem? Gitu. Jadi kita pembelajarannya itu secara tidak langsung melibatkan siswa, berpusat pada siswa. Oke, hari ini kita belajar tentang teks narasi. Teks narasinya anak-anak mau dibacakan buku atau kita mau dengarkan ada audio. Jadi ada buku audio, ada buku video, dan ada buku digital. Nah, semuanya sumbernya dari PID itu ya? Iya, betul. Jadi semuanya bisa diakses dengan PID. Jadi saya serahkan kepada anak-anak tuh untuk memilih gaya belajarnya
maunya apa hari Karena ini. tujuan pembelajaran itu berpusat pada murid. Betul sekali. Hari ini kita mau belajar dengan cara apa gitu. Kita mau dengar video aja Bu. Oke, jadi nanti kita akan pilih buku video. Gitu. Jadi kita putarkan buku video. Nah, next pembelajaran berikutnya tentang apa? Matematika. Oke, anak-anak kita hari ini mau belajar tentang jaring-jaring kubus gitu ya. Oke, sekarang mari kita saksikan gimana sih kubus itu jaring-jaringnya terbentuk tuh seperti apa. Oke, jadi kita akses tuh bentukan jaring-jaring kubus, kita akses website dan juga di ruang murid itu ada. Oh, semuanya gambar tersedia di sana ya. Anak-anak juga sudah mulai mencoba gitu ya, boleh maju ke depan, mencoba membuka jaring-jaring kubus itu, atau mencoba trapesium, mencoba bentuk-bentuk yang lainnya seperti itu. Jadi memang saya sempat kemarin buka ruang murid juga gitu. Jadi ada salah satu pelajaran IPA ya untuk tentang apa namanya bola dunia. Kalau dulu kan kita gambaran bola dunia itu pakai globe ya, globe itu ya. Kemudian makin kesini globe udah nggak tahu ada di mana gitu. Tapi sekarang hari ini kita udah bisa mengakses dunia itu secara luas melalui ruang murid, melalui YouTube, melalui Google Earth dan lain sebagainya. Gitu. Asal kitanya mau gitu ya. Kita bisa nyari belahan dunia Korea itu udah di mana? Oh di Gangnam itu di situ ada apa? Semuanya bisa kita akses gitu. Walaupun kita di Sekayu. Kalau dulu kita cuman ya di Globo itu, dan itu pun cuma ada satu di sekolah, kan benar-benar sangat terbatas. Artinya sekarang akses pendidikan itu sudah benar-benar bisa kita buka seluas-luasnya asal kita mau belajar gitu ya. Bun, gimana Bun? Menyenangkan ya Bun ya, berarti anak-anak saya kemarin ngeliat videonya Bunda Elsa itu bermain sambil belajar menggunakan IFP itu anak-anak benar-benar happy banget Bun. Banget. Seneng banget. Apa sih yang paling mereka suka dari konten-konten yang Bunda Elsa sediakan di IFP itu? Mungkin karena PID ya, lebih luas ke PID. Jadi mereka itu baru. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu IFP ya. IFP ya. Jadi kalau bahasa Indonesia PID, Papan Interaktif Digital. Karena lebih ke anak-anak kan dijelasin ini PID apa itu kan. Apa tadi tuh konten-konten apa yang paling menarik bagi anak-anak? Jadi benar kata Kak Tri tadi kan di situ bisa mengakses rumah pendidikan ya di ruang murid. Itu mungkin selama ini permainan yang mereka dapatkan yang bisa mereka tonton juga itu belum pernah ada. Jadi yang di PID itu baru untuk mereka. Kayak gitu. Jadi baru untuk mereka, jadi mereka semangat. Semuanya sih kalau sekarang kan kalau di PAUD itu di sekolah kami itu lagi tema tentang kebutuhanku. Jadi kebutuhanku jadi kan di situ bisa banyak misalnya gambar-gambar sayuran. Jadi misalnya bayam gitu kan, menarik garis, misalnya menyesuaikan dengan nama-nama sayurannya. Misalnya kan jeruk yang mana kayak gitu. Jadi itu kan mungkin baru untuk mereka. Jadi kalau mereka selama ini main di handphone tuh main-main game-game yang ini, kalau sekarang kan lebih tertata sesuai umurnya, dari umur 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Jadi baru untuk mereka, jadi mereka semangat. Bener kata Kak Tri tadi, nunggu-nunggu kan. Kalau saya itu bener PID-nya di kelas saya juga Kak. Jadi kan anak-anak dari kelas lain tuh kalau bunda-bundanya lagi istirahat kan hilang, nyari ke kelas Bunda Elsa kayak gitu. Jadi misalnya itu kemana ya? Tahu-tahu di kelas Bunda Elsa kayak gitu. Jadi mereka tuh pokoknya kalau anak-anak bundanya kelas lain nyari pasti di kelas Bunda Elsa karena ada PID di kelas Bunda itu. Jadi kan dipakai juga untuk pembelajaran moving. Sekarang kan Bunda Elsa tuh di kelas matematika kan. Nah, jadi benar juga tadi mengakses bentuk-bentuk geometri dengan sangat mudah dan gampang, menarik juga untuk anak-anak berwarna-warni. Jadi mereka tuh kedapatan jatah semua. Misalnya kan Senin kelas ini masuk ke kelas Bunda gitu, ada jadwal Selasa kelas ini lagi. Jadi seneng mereka. Terus mereka tuh di rumah kan cerita juga tuh sama mama dan papanya. Terus ini kan baru tahun ini ya yang cukup aktif pakai PID kan. Jadi kata mamanya, Bunda, emang bener ya di sekolah ini tadi kata Abim misalnya gitu kan, seru banget belajar PID. PID itu apa Bunda gitu kan. Jadi mereka cerita kan, jadi nah orang tua juga baru mengetahui juga seperti itu. Jadi oh iya bener di kelas Bunda Elsa tuh ada yang TV gede gitu kan. Kayak gitu. Jadi orang tuanya semangat juga belajar tentang digitalisasi pembelajaran. Jadi joyful, meaningful, mindfulnya tercapai. Dapat semua, iya. Jadi alat kerjanya itu PID dengan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu itu tadi mindful, meaningful, joyful, menggembirakan, kemudian bermakna dan berkesadaran. Gitu ya. Oke. Tapi ada nggak di SMP yang nggak mau, males gitu pakai IFP, pakai HP aja?
Jadi kalau penggunaan PID di SMP kami karena dia hanya satu, awalnya tuh diletakkan di perpustakaan, Bu. Jadi nanti ada jadwal per kelas yang ke perpustakaan seperti itu. Nah, untuk penggunaan PID sendiri ya tergantung gurunya sebenarnya. Kalau gurunya mau memanfaatkan PID, ya mereka memanfaatkan. Dan untuk penggunaan PID sendiri sebenarnya kalau kami itu di sekolah ada yang namanya Kombel, Bu. Ya, komunitas belajar. Ya, di hari belajar guru itu kebetulan saya jadi ketua Kombelnya, Bu. Oke. Nah, di kegiatan Kombel itu saya isi untuk belajar sama-sama penggunaan PID. Jadi seluruh guru yang ada di sekolah itu bisa menggunakannya sebelum nanti mereka menerapkannya di sekolah seperti itu. Dan tadi tergantung gurunya. Kalau gurunya mau menggunakan PID, ya terbuka. Oh, berarti Kombel itu nggak hanya guru-guru di SMP 5 saja ya? Kombelnya khusus untuk khusus SMP 5, ya. kemudian baru nanti diterapkan ke anak-anak. Gitu. Betul. Artinya semua guru bisa memanfaatkan betul. PID itu ya? Bisa. Ya karena itu tadi, itu kan seperti Android nih, sama kayak handphone kita biasa, hanya saja itu layar besar. Gitu. Jadi saya rasa mungkin kesulitannya juga tidak terlalu berarti lah ya untuk pemanfaatan PID itu sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi nih buat Ibu Tri. Kekhawatiran tentang AI itu akan menggantikan peran guru. Tadi sempat sudah kita singgung, tapi kekhawatiran itu tetap ada. Kan anak-anak nggak ada guru atau jam kos, anak-anak seneng. Ya kan? Anak-anak seneng, gitu tinggal nanti kalau ada PR, tinggal atau ada tugas, tinggal tanya AI aja. Gimana tuh? Jadi kalau kita bahas tentang AI, ini kan sempat ada kekhawatiran untuk sebagian orang ya, bahwa AI ini akan menggantikan peran guru. Tapi lihat dulu gurunya, guru yang mana ya? Betul. Kalau gurunya tidak punya jati diri, dia tidak punya keinginan untuk terus belajar, maka tentu saja AI lebih pintar daripada guru. Betul. Ya. Maka kalau kita lihat lagi, apalagi di SD itu ya, guru itu tidak hanya sebagai guru, tapi juga orang tua, ya, pengasuh, kemudian mendidik anak gitu ya. Ketika anak menangis, tidak bisa didiamkan oleh AI. Harus guru yang turun tangan gitu ya. Ketika anak sedih, kenapa kamu lesu sedih? Belum sarapan, Miss, gitu ya. AI nggak tahu itu. Betul. Ya, ibu gurunya yang tahu. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak bisa tergantikan oleh AI. Kemudian kalau kita lihat di sisi lain, AI itu sangat membantu guru ya dalam menyelesaikan administrasi. Administrasi seperti kita membuat modul ajar, perangkat ajar, kita tinggal akses AI, kita masukkan prompt-nya, kita masukkan apa-apa yang perlu kita ingin ada di dalam modul tersebut, maka dalam hitungan detik tadi akan tampil itu, selesailah administrasi. Membantu dan mempermudah. Efisiensi juga efisiensi waktu. Jadi bijak-bijaklah sebagai seorang guru gitu ya. Jadi AI itu sebagai alat bantu, tapi guru juga harus punya pribadi sendiri, jati diri sendiri yang saya sebagai seorang guru tidak akan bisa tergantikan oleh AI. Guru yang dirindukan. Guru yang dirindukan. Bun, kalau di anak-anak PAUD sendiri nih Bun, kan seperti tadi Ibu Tri bilang harus punya karakter ya dan juga jati diri gitu. Apalagi di jenjang PAUD kan Bun ya, betul-betul anak itu diajak interaksi langsung. Mereka juga dekat dengan teknologi, tapi untuk AI sendiri mereka belum familiar sehingga benar-benar butuh sentuhan hangat dari gurunya. Gimana Bun? Khawatir nggak Bun kalau suatu hari nanti anak-anak yang kita sayangi itu ya nggak butuh sama kita lagi gitu? Lebih memilih untuk touch screen aja gitu. Gimana Bun? Kayaknya kekhawatiran bener tadi kata Kak Tri ya, karena guru yang mana dulu nih. Betul. Gitu. Jadi rasa kekhawatiran itu tidak ada. Yang penting kita kan pasti ada, cuman kan dikit-dikit aja, nggak banyak-banyak gitu. Tetap, jadi kita kan ke anak-anak, murid, apalagi kan manggil bunda gitu. Bener kata Kak Tri tadi, kita bisa peluk, kita bisa tahu perasaan dia. Kok hari ini si Nana diem banget ya, kenapa gitu kan. AI kan nggak tahu itu, mungkin AI pasti tahu apa itu sedih, apa itu sopan santun, arti dan sebagainya, tapi dia tidak bisa merasakan, tidak bisa peluk kita, jadi tidak akan melupakan guru. Apalagi kan sekarang
banyak yang alumni dari TK itu kan udah kelas 1, udah kelas 2 kalau ketemu itu bunda gitu. Jadi masih ada kesan-kesan ya. Bunda aku kangen, langsung peluk gitu kan, cerita-cerita kayak gitu. Berarti bayangkan kalau gurunya tidak ada feel atau chemistry dengan anak muridnya gitu ya. Mungkin anak-anak udah di mana juga mereka nggak akan ingat dengan kita ya gurunya. Tapi kalau di SMP sendiri anak-anak gimana Bun? Dengan anak-anak mungkin karena mereka sudah mulai remaja ya, udah gede. Mungkin pendekatannya nggak bisa lagi yang seperti anak PAUD dan juga SD gitu. Pendekatannya gimana Bun? Kalau mereka misalnya ya namanya kita sehari-hari mungkin mereka punya feel tersendiri yang kadang-kadang bikin mood mereka turun untuk belajar gitu. Betul. Bahkan walaupun pelajarannya udah bisa dicari dengan AI pun mereka karena moodnya nggak sama gitu. Ada nggak sih di sekolah itu wali kelasnya juga mungkin harus ini ya, harus tetap bangun atau bonding chemistry gitu ya. Betul. Gimana Bun? Jadi pendekatannya dia itu nggak yang langsung kita dikte kayak gitu. Jadi kita mencoba memahami mereka dulu, terus kita mendalami dulu mereka ini, dunia mereka seperti itu. Kayak misalnya mereka sukanya bermain game gitu. Kita pahami dulu, oh kita nggak apa-apa paham tentang game kayak gitu. Atau mereka sukanya drakor misalnya, ya kita masuk ke dunianya. Oke, kita pahami dulu apa yang dia suka, apa yang dia mau ya. Supaya mereka ada feel sama kita, nyaman. Bukan langsung yang kita tegurin ini. Mereka takut jadinya Bun. Kalau kayak gitu, karena mereka sudah bisa berpikir kan. Jadi seperti itu Bun. Ngapain curhat sama Bu Aini? Aku curhat sama AI aja. Kalau kita nggak bisa masuk ke dunianya betul. Karena AI lebih paham gitu kalau misalnya soal materi atau segala macem. Tapi untuk soal chemistry tadi nggak semua guru punya feel itu gitu. Ada nggak nih kata-kata bijak nih atau closing statement lah ya mungkin dari Bunda Elsa nih untuk anak-anak murid kita atau siapapun yang sedang menyaksikan ini bahwa AI itu adalah hal yang keniscayaan, sebuah keniscayaan dan kita tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan teknologi. Dan supaya ya itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, apa yang mau Bunda Elsa sampaikan? Oke, baik, terima kasih Kak. Baik, ayo teman-teman semuanya, anak-anak Bunda juga di pendidikan anak usia dini, kita itu boleh sekali menggunakan teknologi seperti misalnya HP, TV, PID, dan lain sebagainya. Kita anggap itu seperti kotak ajaib. Di situ kita bisa mendengarkan lagu, bisa foto selfie, bisa senam bareng mungkin, seru ya. Pastinya dong, tapi ingat kotak ajaib nggak bisa peluk kita. Yang bisa peluk kita adalah mama, papa, orang tua, dan juga bunda guru. Jadi saat kita menggunakan teknologi harus ingat batasan waktunya. Mungkin 10 sampai 15 menit, bisa jadi seperti itu. Karena AI atau teknologi bantu kita jadi pintar, tapi hati yang baik buat kita jadi tambah hebat. Dan satu lagi nih Kak, dunia masih sanggup menampung banyak bintang demi kamu yang mau berjuang. Yeay, nice quote, keren banget kata-katanya. Kalau dari Putri gimana nih? Halo guru-guru semuanya ya, yakinlah bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru, tapi guru yang terus belajar akan memanfaatkan teknologi itu dengan sangat maksimal. Oke, jangan lupa bahwa teknologi itu hanya alat, budaya adalah yang terpenting. Budaya kita, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yaitu mengedepankan karakter. Terima kasih. Yes. Bu ini gimana? Closing statement-nya nih. Oke. Kalau dari saya, AI itu kuat, tapi tidak sempurna. Kalau tidak dimanfaatkan dengan benar, dia bisa membuat kita malas jadi berpikir dan membuat siswa jadi fasib. Nah, untuk semuanya, sebagai pengingat diri, bahwasanya Allah SWT berfirman dalam surat Quran At-Tin, yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya manusia diciptakan dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Dari sini kita mengetahui bahwa siswa dan termasuk diri kita memiliki potensi yang lebih besar, lebih baik dibandingkan teknologi-teknologi yang ada. Kalau mau berusaha dan berdoa, karena kalau kita sendiri tidak mau belajar, tidak mau terbuka dengan adanya perubahan teknologi, maka kita sendirilah yang akan tertinggal.
seperti itu. Oh iya, betul. Sama kayak kata Satria Baja Hitam, Kotaro Minami, kalau saya tidak berubah, maka saya akan mati. Betul ya, oke. Relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Gitu ya. Jadi, sahabat pendidikan, terima kasih ya Bunda Elsa, Bu Aini, dan juga Bu Tri sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Jadi, sahabat pendidikan, teknologi semakin canggih, AI juga akan terus berkembang, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan atau tergantikan oleh AI, yaitu hati dan juga akal dan pikiran. Terima kasih. Saya Rika Pratiwi bersama dengan narasumber kita hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di podcast Satu Meja berikutnya.